gelaran WSBK November mendatang, kawasan Mandalika terus berbenah. Salah satu fokus pengerjaan adalah pelebaran jalan provinsi yang ada di depan sirkuit Mandalika. Nah, saat ini pelebaran jalan provinsi sudah memasuki tahap pengaspalan. Pengaspalan jalan provinsi sirkuit Mandalika paket 1 diketahui semakin signifikan. Hasilnya juga sudah sangat panjang. Pekerja terlihat sangat bersemangat menyelesaikan pembangunan di segala lini kawasan Mandalika. Tak hanya pengaspalan saja, diketahui pembangunan paving block di samping jalan juga telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Dan dengan dilebarkannya jalan provinsi ini, diharapkan tidak akan ada lagi kemacetan saat sirkuit Mandalika menggelar berbagai event. Sementara itu, saat pembangunan di berbagai sektor terus dikebut, diantaranya adalah zona tengah, area trek, dan masih banyak lagi. Saat ini, di zona tengah sedang berlangsung pembangunan hotel dan beberapa fasilitas penunjang yang digadang-gadang akan menjadi ciri khas sirkuit Mandalika. Sedangkan di area trek saat ini sedang berlangsung pengecatan curb dan run-off serta pemotongan rumput di beberapa titik agar lintasan sirkuit Mandalika menjadi semakin cantik. Sementara itu, peningkatan jalan provinsi ini merupakan upaya pemerintah memudahkan aksesibilitas masyarakat menuju kawasan Mandalika, sekaligus mengantisipasi terulangnya kemacetan ketika event balapan internasional digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Seperti saat MotoGP Maret lalu, terjadi kemacetan parah di ruas jalan yang menuju kawasan Mandalika. Kata Ridwan, persoalan macet menyangkut banyak hal, bukan saja terkait dengan infrastruktur jalan, tapi juga soal infrastruktur di luar dan di dalam kawasan Mandalika. Solusi macet bisa berupa pembangunan ruas jalan baru. Namun Dinas PUPR NTB masih sebatas melakukan survei. Sedang dilakukan. Persoalan macet ini kan menyangkut kondisi di luar dan dalam kawasan. Nah, Pemprov berupaya intervensi program untuk di luar kawasannya, ujar Ridwan. Untuk di luar kawasan, kata Ridwan, telah diusulkan peningkatan jalan ruas Kutak-Ruak. Ini merupakan pembangunan lanjutan. Tahun lalu, pemerintah telah memulainya dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid hingga Bundaran Songgong di Bypass Mandalika. Nantinya, peningkatan jalan dilakukan dari Bundaran Songgong hingga ke Ruak Lombok Timur. Dibangun dengan 2 jalur, 4 lajur sepanjang 31 km. Pembangunan jalan ini diharapkan bisa mempermudah akses warga di Lombok bagian selatan dan wisatawan. Itu akan kita lanjutkan. Nanti dimulai dari depan sirkuit Mandalika hingga ke Keruak. Jelas Ridwan. Selain ruas jalan Kutak-Ruak, jalur Lembar Sekotong di Lombok Barat juga masuk usulan agar bisa dikerjakan tahun depan. Ini terkait dengan aksesibilitas dari Pelabuhan Gilimas menuju Pelabuhan Lembar. Peningkatan jalan tersebut sebenarnya sempat diusulkan pada tahun lalu, namun anggaran dari pemerintah pusat terbatas sehingga batal dilaksanakan. Dari perhitungan Dinas PUPR, peningkatan ruas jalan yang menghubungkan 2 pelabuhan di Lobar tersebut membutuhkan anggaran sekitar 56 miliar yang akan digunakan untuk memperlebar jalan sepanjang 7,5 km tersebut, sehingga memberi ruang yang cukup bagi transportasi wisatawan maupun penonton balap dari Gilimas dan Lembar menuju sirkuit.